Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Erna Panji Channel. Kembali lagi bersama saya Erna. Yeay. Di video vlog hari ini saya ingin mengajak teman-teman onlineku semuanya untuk menemani saya dan suami membayar pajak ke Samsat. Pasti ada di antara kita yang belum memahami bagaimana cara langkah demi langkah untuk membayar pajak motor atau memperpanjang pajak motor dan pajak STNK-nya. Yuk kita masuk ke dalam, dan ini dia gedung Samsat yang akan kita bayar nanti pajaknya di lantai 2. Begitu teman-teman masuk di pintu gerbangnya Samsat, pasti ada security yang menjaga di depannya. Teman-teman sebelumnya bertanya aja dulu, apa aja keperluan yang harus kita bawa untuk syarat memperpanjang pajak motornya. Dan kita pun akan diarahi untuk mengambil antrian nomor pendaftaran. Itu agak lama ya teman-teman, karena kan kita ngantri tuh ramai kan. Kalau pas teman-teman datangnya pas sepi, oke lah, syukur alhamdulillah. Waktu saya sama suami datang itu rame banget orang yang memperpanjang pajak, karena dia ini ada promo teman-teman. Seperti yang saya baca, pemutihan pajak, penghapusan sanksi administrasi, pembebasan bea balik nama, dan keringanan pokok tunggakan. Dan langkah selanjutnya, petugas cek fisik akan memanggil sekitar 20 kendaraan bermotor yang akan dicek mesin motor pada masing-masing kendaraan. Dan di situ petugas mengecek satu-satu persyaratan apakah semuanya pemilik motor ini sudah memenuhi persyaratan. Kemudian mereka akan dipanggil satu-satu untuk meletakkan kendaraannya di tenda itu ya. Dan kita si pemilik kendaraan akan memarkirkan satu-satu motornya dengan rapi di bawah tenda. Kemudian kita juga akan mengantri ke loket cek fisik dan menyerahkan berkas-berkas kita. Cek fisik kendaraan itu kegunaannya untuk mengetahui nomor seri atau nomor rangka mesin. Itu harus sesuai dengan sistem ya teman-teman. Dan jika tidak sesuai, itu artinya kendaraan Anda bodong. Nah itu dia suami saya yang memakai kemeja biru sudah mulai mengantri di depan loket cek fisik, dan petugas pun bertanya kepada dia urusannya apa yang untuk dibayar. Misalkan kita untuk balik nama tadi atau memperpanjang. Keperluan kita ke Samsat yaitu untuk mengganti nomor plat motor dan memperpanjang biaya STNK dan biaya pajak motornya. Di saat suami mengantri dan saya pun juga memantau apa saja yang dilakukan oleh petugas cek fisiknya untuk mengambil nomor mesin dari kendaraan kita ya. Itu dia berkas-berkasnya. Ada sekitar 20 menitan gitu, kemudian kita dipanggil dan kita pun langsung menuju ke dalam ruangan di lantai 2 itu ya, untuk mengantri membayar pajak motornya. Oke, kita pun akan lanjut masuk ke gedung pelayanan Samsat. Di sini pertama kita masuk dulu langsung menuju ke tempat fotokopi ya teman-teman. Jadi kita itu harus ada fotokopinya sebagai berkas tertinggal untuk mendapatkan STNK dan plat motor yang baru sebagai arsip mereka. Dan apabila surat-surat kendaraan Anda hilang, maka arsip-arsip data yang ada di kantor Samsat inilah yang dapat mendata kembali, dengan syarat Anda harus melampirkan surat kehilangan di media sosial atau koran sebagai bukti benar adanya surat kendaraan Anda yang hilang. Nah teman-teman, saya juga mau memberi info kepada ibu-ibu yang memiliki anak. Sekarang sudah bisa meletakkan anaknya di dalam ruangan bermain ini, jadi mereka tidak bosan dan tidak gampang nangis. Sekarang pelayanan di Samsat sudah mulai lengkap ya teman-teman. Semua ruangannya sudah ada. Ruangan ibu menyusui, ruangan untuk baby ganti pampers, dan ruangan untuk disabilitas mengecek kesehatan kita.
Ada info lagi nih untuk teman-teman, bagi yang ingin balik nama, sekarang tidak lagi di kantor Samsat ya teman-teman, tapi sudah dialihkan ke kantor Polda. Dan untuk biayanya teman-teman dapat ngecek ke Poldanya masing-masing di provinsinya ya. Selesai dari mengcopy data-data berkasnya dan kita pun menuju ke loket pemeriksaan untuk menyerahkan data-data kita yang akan diantar ke atas nanti. Oke, kita antri dulu. Pada saat kita datang di tahun 2019 itu kita ada menunggak ya teman-teman. Jadi kita nggak ngantri di loket prioritas. Dan sekarang kita pun mengantri di loket prioritas karena udah tidak akan lagi. Dan kita pun sekarang menjadi pemilik motor yang taat pajak. Langkah selanjutnya ya teman-teman, kita pun naik ke atas lantai 2-nya. Di lantai 2 ini kita berada di loket pertama untuk antri membayar pajaknya karena kita sudah tidak ada tunggakan lagi dan kita pun mengantri di prioritas. Itu suami saya menyerahkan berkasnya yang dari bawah tadi ya, untuk diserahkan ke bapak polisi itu. Nah, di sini lagi-lagi kita pun menunggunya sangat lama. Ada mungkin ya sekitar 1 jaman kita duduk di sini sampai pinggang pun sakit teman-teman. Jadi untuk teman-teman memang disediakan air putih. Cuman kalau cemilan itu tetap harus pergi ke kantin. Jadi teman-teman itu kalau bisa sarapan dulu ya dari rumah. Jangan sampai nggak makan. Untung aja kita udah makan sarapan. Jam 8:30 kita mulai OTW. Setelah mengantri di loket 1, surat SKKP pun sudah selesai. Kemudian ya teman-teman, kita pun akan mengantri di loket keduanya. Pada saat kita ngantri untuk membayar pada kasir pun, ternyata kasirnya tutup jam makan siang teman-teman. Jadi kita pun diistirahatkan juga. Lihatlah ruangannya pada kosong. Semuanya pergi makan siang. Kalau saya sama suami gak makan siang, kita ngopi aja ke warung yang ada di bawah. Nah, kita pun menuju jalan keluar. Tadinya itu saya rencananya mau makan siang ke Mega Mall, tapi suami saya nggak mau. Dia bilang dia belum lapar, jadi dia mau ngopi aja. Dan saya pun mikir-mikir gak cukup waktu juga kan 1 jam untuk keluar. Daripada nanti ngantrinya makin lama, makin panjang. Mau berapa jam? Masalahnya kita dari pagi teman-teman di Samsat. Hahaha, nggak lucu juga kan kita seperti pegawai Samsat dari pagi sampai sore ada di area Samsat ini. Mumpung kita mau pergi ngopi keluar, jadi sekalian aja Pak Su membukakan plat motornya itu depan belakangnya. Jadi pada saat kita nanti mau mengganti plat motornya nggak capek-capek lagi untuk ke parkiran seperti ini. Kan panas tuh, panas tapi hujan. Gimana sih? Efek terlalu lelah kali ya teman-teman. Jadi penat gitu kan, mondar mandir sana sini, habis waktu juga. Dan bagi kalian yang para wanita atau yang tidak membawa kunci L seperti ini untuk membuka plat motornya, dia disediakan juga jasa untuk membuka plat motor, tapi bayar ya teman-teman. Jangan lupa baut-bautnya dan plat motornya disimpan di dalam tas supaya nanti bisa dipasang kembali. Jadi bautnya nggak berceceran kan kemana-mana. Ngeprengnya ya dia. Kirain keluar motor ya. Di luar ada tuh tumbling.
Videonya saya potong. Setelah kita kembali dari warung kopi Ramli, kita pun naik lagi ke atas untuk mengantri pengambilan dan membayar biaya-biaya dari semuanya ya. Tetap warga Indonesia yang baik harus ngantri. Jadi ini semuanya ngantri untuk pengambilan STNK barunya. Sama dimasukkan ke dalam plastiknya supaya nanti kalau ditekuk di dalam dompet atau kena air, dia tidak mudah basah. Bagi pemilik motor yang sudah mengambil SIM-nya, wajib mengisi data bahwasannya SIM-nya sudah diambil. Jadi rekapannya ini nanti dibawa ke bawah untuk pengambilan plat motornya. Oke teman-teman, di sini saya ulangin sekali lagi rangkaian langkah-langkah cara memperpanjang pajak kendaraan bermotor. Langkah pertamanya antri pengambilan nomor pendaftaran. Langkah keduanya kita antri ke loket CPC kendaraan. Langkah ketiganya kita menyerahkan fotokopi berkas pemeriksaan ke kantor pelayanan Samsatnya. Langkah keempat kita antri ke loket 1 untuk pendaftaran dan penetapan SKKP. Langkah kelimanya kita antri ke loket 2 untuk mengambil STNK baru. Langkah keenamnya kita ke loket kasir untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kendaraannya masing-masing. Karena apa teman-teman? Setiap kendaraan itu beda-beda harga pajaknya ya. Di langkah terakhir yaitu langkah ketujuh kita antri ke loket pelayanan BPKB. Setelah kita antri dari loket 2 pengambilan SIM itu tadi, dan kita pun dipanggilin satu-satu nama kita ke kasir untuk melakukan pembayaran pajak motornya. Setelah itu kita pergi keluar dan menuju office di mana plat motor itu akan dicat. Dan di situ kita akan mengantri beberapa menit lah ya, nggak gitu lama kok. Setelah ini selesai teman-teman. Tahun depan bayar tanggal 10 2023 ini pajaknya, kalau platnya 2023. 378 ini? Iya. Nah teman-teman, ini dia langkah ketujuh, langkah terakhir yang kita lakukan, yaitu pergi ke loket pelayanan BPKB untuk mengambil plat baru dari kendaraan bermotor kita ya. Allahu Akbar. Nah, itu dia panah pengambilan TNKB. Langsung aja kita menuju ke loketnya dan kita pun untuk menyerahkan TNKB yang lama untuk digantikan menjadi yang baru. TNKB tadi itu berarti plat motornya ya teman-teman. Setelah petugas memanggili nama kita masing-masing dan menyerahkan TNKB yang baru, kita pun selesai acara demi acara dan langkah demi langkah. Tidak ada lagi yang harus kita lakukan untuk antri-antri dan silakan pulang. Kecoret ini ya, raping. Mana boleh? Bagus ya putih. Putih itu suci. Pink. Di saat orang-orang lain pada meletakkan atau memasang kembali plat motornya, si Pak Su tidak mau karena udah terlalu capek, ngantuk dia kan. Dia bilang udahlah di rumah aja, pulang aja lah kita katanya. Lumayan jauh juga rumah kita dari Samsat, tapi berani dia nggak dipakainya.
Untuk kelakuan seperti ini jangan dicontoh ya teman-teman, tidak baik. Oke teman-teman, akhirnya pun kita pulang ya. Dadah, assalamualaikum. Terima kasih teman-temanku semuanya sudah menonton vlog video saya dari awal hingga akhir. Dan bagi teman-temanku yang baru saja berkunjung ke YouTube channel Erna Panji, jangan lupa untuk subscribe sebanyak-banyaknya. Nyalakan tombol lonceng sebelah kanan atas agar teman-teman menjadi orang pertama yang mengetahui jika saya membuat video baru. Dan like semua videonya. Komen di kolom komentar yang ada di bawah teman-teman ingin saya membuat video apa lagi. Jika video saya ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke semua sosial media yang teman-teman punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.